Kegiatan praktikum 1 yaitu percobaan muatan listrik. Adapun alat dan bahan yang diperlukan yaitu yang pertama bola pingpong 2 buah, benang jahit secukupnya, lembaran wol dan nilon, tas plastik, isolasi, sisir plastik, dan potongan kertas yang kecil-kecil. Langkah pertama, gantungkanlah sebuah bola pingpong pada bagian pinggir meja dengan menggunakan benang dan isolasi. Kemudian, gosoklah tas plastik pada baju Anda beberapa kali. Kemudian, dekatkan pada bola pingpong. Kedua, kita gosokkan sisir pada rambut beberapa kali. Kemudian dekatkan pada potongan kertas kecil. Selanjutnya, ikatlah kedua bola pingpong dengan benang. Kemudian gantungkan ke bagian pinggir meja. Gosoklah bola kiri dan kanan dengan kain wol, lalu dekatkan keduanya, amati yang terjadi. Kemudian, amati yang terjadi. Selanjutnya, kita gosok bola pingpong kiri dengan wol dan pingpong kanan dengan plastik. Dekatkan keduanya dan amati apa yang terjadi. Sekarang, bola kiri digosok dengan wol dan bola kanan digosok dengan nilon. Kemudian dekatkan dan amati apa yang terjadi. Langkah selanjutnya, bola pingpong kiri digosok dengan plastik dan bola pingpong kanan digosok dengan wol. Dekatkan dan amati apa yang terjadi. Selanjutnya, bola pingpong kiri digosok dengan plastik dan bola pingpong kanan sama digosok dengan plastik juga.
Dekatkan, lalu amati apa yang terjadi. Gosok bola pingpong kiri dengan plastik dan gosok bola pingpong kanan dengan nilon. Dekatkan, lalu amati apa yang terjadi. Selanjutnya, bola pingpong kiri digosok dengan nilon dan bola pingpong kanan digosok dengan wol. Dekatkan, lalu amati apa yang terjadi. Bola pingpong kiri kita gosok dengan nilon dan bola pingpong kanan kita gosok dengan plastik. Dekatkan, lalu amati apa yang terjadi. Ini adalah langkah terakhir, di mana bola pingpong kiri digosok dengan nilon dan bola kanan juga digosok dengan nilon. Dekatkan dan amati apa yang terjadi. Kelompok kami akan mempraktekkan kegiatan praktikum yang ada di modul 8, yaitu percobaan bentuk medan magnet. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama, karton putih 1 lembar, magnet batang 1 buah, dan serbuk-serbuk besi secukupnya. Pertama-tama, letakkan sebuah magnet di atas meja, kemudian peganglah selembar karton putih di atas magnet tersebut. Taburlah serbuk-serbuk besi secara merata di atas karton. Kemudian, ketuklah karton itu secara perlahan beberapa kali. Nah, kita amati dan gambarkan pola-pola yang dibentuk serbuk-serbuk besi itu. Di sini terlihat pola yang terbentuk. Nah, kita tuliskan hasil pengamatan ini dan kita akan membuat kesimpulan tentang medan magnet. Terima kasih. Dengan topik percobaan cara membuat magnet. Nah, di sini ada alat dan bahan yang harus kita sediakan, yaitu 4 buah baterai, 4 buah paku, 1 magnet, 5 buah kabel yang berbeda ukuran, yang satu ukuran 1 meter, yang kedua ukuran 70 cm, dan yang ketiga yang kita pakai adalah ukuran 50 cm. Pertama, kita harus merangkai dulu kumparannya biar tidak lama, jadi saya sudah buatkan dulu kumparannya. Nanti kita pasang yang ini, kabel yang ini kita sambungkan ke kutub baterai.
ada kutub positif dan ada kutub negatif. Kita coba dulu dengan yang panjang 70 cm. Ini adalah contoh dari pembuatan magnet secara elektromagnetik. Di sini kita lihat ini menempel pada paku yang ada di lilin, tapi nah lihat pakunya bisa menempel tuh. Ini adalah contoh dari membuat magnet dengan cara elektromagnetik. Ini dengan yang kumparannya 1 meter. Yang kumparannya diperbanyak ya. Paku dapat menempel dan tertarik kepada paku yang ada yang dikasih lilitan atau kumparan. Ini adalah pembuatan magnet secara elektromagnetik dengan menggunakan kumparan yang dikurangi, yaitu dengan panjang 50 cm. Paku dapat tertarik tapi agak sedikit lemah jika dibandingkan dengan yang 70 cm. Merupakan contoh pembuatan magnet secara induksi. Dengan membuat magnet dengan cara menggosok-gosokkan magnet dengan paku tapi searah dengan waktu 10 detik, atau yang kedua, percobaan kedua dengan waktu 40 detik. Nah, ini percobaan yang dilakukan selama waktu 10 detik. Klip kertas sudah mulai menempel dan bisa menempel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan mempraktikkan kegiatan praktikum yang ada di modul 9, yaitu kegiatan praktikum udara tentang pembakaran memerlukan udara. Nah, alat dan bahan yang diperlukan yaitu lilin 2 batang yang mempunyai ukuran yang sama, kemudian korek api, gelas 3 buah, stopwatch, dan piring atau mangkok. Nah, pertama-tama kita sediakan lilin dengan ukuran yang sama, kemudian kita nyalakan lilinnya. Setelah itu kita tutup salah satu lilin dengan menggunakan gelas dan kita hitung berapa lama lilin nyala. Sekarang kita nyalakan lagi lilin, kemudian tutup lagi dengan gelas. Nah, kegiatan ini dilakukan sebanyak 5 kali dan ini percobaan yang pertama. Ini percobaan yang kedua, kita nyalakan lagi lilinnya. Kemudian tutup dengan gelas dan hitung. Ini yang ketiga, kita nyalakan lagi lilinnya. Kemudian kita tutup dengan gelas dan hitung. Keempat, nyalakan lagi lilinnya. Kemudian tutup dengan gelas dan hitung. Dan ini yang terakhir, nyalakan lagi lilin. Kemudian tutup lagi pakai gelas dan hitung. Sekarang kita lakukan percobaan yang kedua, yaitu udara menekan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Nah, pertama-tama kita letakkan lilin di atas piring, kemudian isi piring dengan air kurang lebih 2 cm. Setelah itu nyalakan lilin. Setelah nyalakan lilin, kita tutup lilin dengan gelas dan amati
nyala lilin dan permukaan air. Air meninggi dan api mati. Baik, pada percobaan kali ini kita akan melakukan percobaan tentang panasnya matahari. Alat dan bahannya sendiri adalah kedua baskom yang ukurannya sama, diisi dengan air yang takarannya juga sama. Kemudian ada termometer dan stopwatch. Suhu awal air adalah 26 derajat Celcius. Kemudian ini nanti akan dilakukan pengamatan setiap 15 menit. Yang satu tidak diberi lempeng pada baskom satu, kemudian pada baskom yang satunya lagi akan diberi lempeng plastik transparan. Setelah 15 menit kita akan ukur suhunya. Ini 26 derajat Celcius pada baskom yang tidak memakai lempeng. Kemudian pada baskom yang memakai lempeng, ini panasnya adalah 27 derajat Celcius. Setelah 30 menit, kita lakukan pengukuran. Ini yang baskom yang tidak memakai lempeng, suhunya 30 derajat Celcius. Kemudian pada baskom yang memakai lempeng itu 31 derajat Celcius. Setelah 60 menit, suhu pada air baskom yang tidak memakai lempeng adalah 35 derajat Celcius. Kemudian suhu pada baskom yang memakai lempeng adalah 39 derajat Celcius. Baik, setelah 45 menit, ini suhu yang tidak memakai lempeng adalah 33 derajat Celcius. Sedangkan suhu pada baskom yang memakai lempeng adalah 35 derajat Celcius. Setelah 75 menit, suhu air pada baskom yang tidak ditutupi oleh lempeng plastik adalah 36 derajat Celcius. Kemudian pada baskom yang ditutupi air, suhunya mencapai 40 derajat Celcius. Pada pengamatan ke 90 menit, ini di sini suhu air pada baskom yang tidak ditutupi oleh lempeng plastik 35 derajat Celcius. Kemudian suhu air pada baskom yang ditutupi oleh lempeng plastik ini mencapai suhunya 41 derajat Celcius.